dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah pemasaran strategis dengan judul Strategi Pasar, Target Pasar untuk Lingkungan Pasar Spesifik, dan Strategi Positioning. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fatin Salsabila, saya Hanida Lifiani, saya Dinisma, saya Risariana. Apa itu strategi pasar? Strategi pemasaran adalah suatu tindakan terukur yang dimaksudkan untuk mengenalkan produk perusahaan kepada masyarakat luas. Strategi pemasaran merupakan kumpulan langkah bisnis yang sudah dikombinasikan baik pada level pengenalan produk hingga membuat konsumen melakukan pembelian. Fungsi strategi pemasaran: 1. Sebagai pedoman pemasaran produk. 2. Sebagai tolak ukur keberhasilan. 3. Sebagai alat kontrol dalam pengawasan. 4. Memberikan arahan jalannya perusahaan atau bisnis. 5. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan bisnis. 6. Sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja anggota perusahaan. Pemilihan strategi target pasar. Setiap perusahaan tentu ingin memenangkan persaingan dalam bisnis yang dijalankannya. Untuk perusahaan harus mempunyai strategi tersendiri dalam pemilihan target pasar. Dalam penetapan strategi target pasar ini, terdapat beberapa faktor yang membatasi penetapan strategi target pasar. Faktor yang membatas pemilihan strategi target pasar yakni: 1. Sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan akan menjadi salah satu faktor penentu penting dalam menentukan strategi yang dipilih. Apabila perusahaan mempunyai sumber-sumber yang terbatas dalam melayani pasar, maka strategi paling baik yang dapat dipilih dan dijalankan adalah strategi konsentrasi marketing. 2. Homogenitas produk. Jika perusahaan menghasilkan produk yang sifatnya homogena atau dengan homogenitas produk, maka strategi target pasar yang dapat dipilih adalah dengan menggunakan strategi undifferentiated marketing. 3. Homogenitas pasar. Homogenitas pasar adalah kondisi ketika sejumlah pembeli mempunyai selera yang sama. Jumlah pembelian terhadap produk pada setiap periode hampir sama serta reaksi terhadap pemasaran produk juga sama. Jika yang dihadapi adalah homogenitas pasar seperti ini, maka strategi target pasar yang paling sesuai dijalankan adalah strategi diferensiasi marketing. 4. Tahap-tahap siklus kehidupan produk. Jika produk yang hendak dipasarkan adalah barang baru dan macamnya hanya satu atau sedikit saja, maka strategi target pasar yang paling sesuai dilakukan adalah dengan menggunakan strategi undifferentiated marketing dengan sasaran untuk memenuhi permintaan primer. Selanjutnya, apa itu target pasar? Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Dalam menetapkan target pasar, perusahaan harus lebih dulu melakukan segmentasi pasar. Dengan cara apa sih? Dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri yang hampir sama. Biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Lalu selanjutnya ada manfaat menentukan target pasar. Yang pertama, menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang kedua, mengatur produk menjadi lebih baik. Yang ketiga, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang keempat, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat. Yang kelima, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Dan yang terakhir, perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. Selanjutnya, cara menentukan target pasar untuk UMKM. Yang pertama, tentukan siapa konsumen Anda. Lalu yang kedua, mengetahui kebutuhan target pasar. Yang ketiga, melakukan evaluasi kebutuhan dan ketertarikan. Dan yang keempat, tentukan strategi pemasaran. Dan yang kelima, evaluasi respon pasar. Hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan target pasar. 1. Ukuran segmen. Perhatikan ukuran segmen yang akan dituju untuk memutuskan apakah segmen tersebut cukup menjanjikan untuk dilanjutkan atau tidak. Tujuannya adalah supaya perusahaan mampu menyesuaikan target perusahaan dengan kemampuan masing-masing. 2. Pertumbuhan segmen. Menganalisis pertumbuhan segmen sangat diperlukan sebelum menentukan target pasar. Pada dasarnya, segmen kecil adalah segmen pasar potensial. 3. Analisis situasi.
Analisis situasi tersebut berhubungan dengan konsumen, para pemasok, dan para distributor dengan menggunakan analisis SWOT. 4. Sumber daya perusahaan. Sebelum menentukan target pasar, cobalah perhatikan sumber daya yang didapat perusahaan. Apabila sumber daya perusahaan didapat dari kerjasama dengan pihak luar, maka Anda harus berhati-hati, karena keuntungan dan resiko ditanggung bersama. 5. Dana yang tersedia. Perhatikan dana yang disediakan perusahaan Anda. Apabila perusahaan menyediakan dana yang sedikit, jangan mengambil resiko untuk menentukan target pasar yang besar. Usahakan keseimbangan antara dana dan yang menjadi sasaran tujuan. 6. Tujuan yang sesuai. Setelah menentukan segmen pasar, sebaiknya perusahaan tetap fokus pada segmen. Usahakan untuk tidak beralih ke segmen pasar lain yang memang tidak direncanakan sebelum menghindari resiko mengalami kerugian. Untuk target pasar, misalnya Anda adalah seorang pengusaha di bidang pakaian wanita, maka contoh target pasar yang bisa Anda tentukan adalah sebagai berikut. 1. Produk yang dijual adalah pakaian wanita yang dijual secara online. Target lokasi yaitu kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, dan lainnya yang dapat dijangkau kurir maksimal 2-3 hari kerja. 3. Target demografi yaitu perempuan dengan rentan usia 17-30 tahun yang memiliki penghasilan di atas 2 juta per bulan. 4. Karakteristik psikologis yaitu terbiasa dengan internet dan sosial media dan mengikuti tren fashion masa kini. Apa itu strategi positioning? Menurut Indeed, produk positioning adalah deskripsi produk atau layanan yang menjelaskan bagaimana suatu produk dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, atau potensi tertentu dari target konsumen. Positioning merupakan elemen penting dari pemasaran karena dapat menunjukkan niat perusahaan terhadap konsumen dengan menekankan bagaimana merek suatu produk dapat diidentifikasi secara unik dibandingkan produk serupa di pasaran. Positioning produk dapat membentuk citra dari merek yang tentunya harus disertai identitas dan kualitas tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan positioning produk. Apa itu positioning produk? Positioning produk memiliki tujuan untuk memberikan persepsi kepada konsumen tentang satu produk secara eksklusif. Dalam pemasaran, positioning dapat menentukan bagaimana suatu produk mendapat proposisi penjualan yang unik atau sering disebut unique selling proposition atau USP. Jika dijabarkan, tujuan dari positioning produk dalam pemasaran dapat meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Menciptakan citra menarik yang memanfaatkan kekuatan unik dari suatu merek. 2. Memberi alasan untuk pelanggan ideal agar membeli produk tersebut. 3. Menarik pelanggan dengan jargon atau slogan tertentu yang melekat pada produk. 4. Meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas pelanggan terhadap produk perusahaan. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam positioning. Secara konseptual, positioning produk tidak serta-merta dibangun dengan strategi mentah, tetapi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Keberadaan aspek-aspek dalam positioning ini dapat menentukan bagaimana suatu produk benar-benar dapat diterima dalam persepsi konsumen. Adapun aspek-aspek dalam positioning ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada brand positioning. Brand positioning merupakan strategi di mana perusahaan atau produsen dapat mengkomunikasikan keunggulan produk beserta identifikasi merek atau logo produk tersebut. Brand positioning dilakukan agar konsumen atau pasar merasa aware dan langsung menuju ke arah produk tertentu jika melihat logo produk tersebut dimanapun. Yang kedua ada produk positioning. Secara umum, produk positioning merupakan aspek utama dalam positioning dikarenakan dalam aspek ini terdapat kualitas dan eksistensi dari produk tersebut nantinya. Produk positioning juga harus didukung oleh bagaimana penjelasan dari brand yang telah terbangun secara eksplisit. Yang ketiga, ada produk repositioning. Jika sebuah positioning produk dinilai tidak memenuhi capaian tertentu atau sebuah produk ingin mengubah citranya, maka langkah ini dapat dilakukan dengan produk repositioning. Produk repositioning merupakan langkah di mana produsen ingin memberikan citra baru sesuai kebutuhan konsumen dan perkembangan pasar.
Yang keempat ada strategi positioning produk dalam strategi pemasaran. Untuk lebih memahami tentang positioning produk dalam strategi pemasaran, mari kita simak 4 strategi positioning produk berikut ini. 1. Positioning berdasarkan karakteristik. Positioning produk berdasarkan karakteristik merupakan strategi di mana suatu produk diluncurkan ke pasar untuk menciptakan asosiasi. Hal ini dilakukan untuk membuat konsumen memilih berdasarkan citra merek dan karakteristik produk. Contoh dari strategi ini adalah memilih kendaraan. Seperti pada umumnya terdapat karakteristik pasar secara umum bahwa Lamborghini adalah mobil yang dipilih untuk kebutuhan sport dan gaya hidup mewah. Namun, jika konsumen ingin memiliki mobil dengan karakteristik keperluan keluarga, maka ia akan memilih Toyota. Yang kedua ada positioning berdasarkan harga. Seperti pada umumnya, setiap produk yang ada di pasaran, harga merupakan salah satu faktor yang menentukan citra merek dari suatu produk. Strategi positioning berdasarkan harga dilakukan dengan mengasosiasikan perusahaan dengan harga yang kompetitif. Contoh dari strategi positioning berdasarkan harga ini dapat dilihat dari produk mobil Wuling yang masuk dalam ceruk pasar mobil MPV dengan harga rendah, di mana selama ini dikuasai oleh Toyota dan Daihatsu. Yang ketiga ada positioning berdasarkan kualitas atau prestige. Strategi positioning berdasarkan kualitas dan prestige merupakan salah satu strategi yang tepat digunakan untuk persepsi tren oleh konsumen dan pasar. Sebuah produk atau layanan yang dianggap berkualitas dan dapat mengangkat prestige konsumen memiliki posisi tersendiri dalam persepsi pasar. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan konsentrasi kualitas tanpa harus melihat segi harga produknya. Contoh dari strategi positioning kualitas dan prestige ini bisa dilihat dari produk jam tangan Rolex atau smartphone keluaran Apple yang memiliki harga tinggi namun tetap digemari karena kualitas dan terkesan prestige untuk dimiliki. Yang terakhir atau yang keempat ada positioning berbaris persaingan. Strategi yang satu ini merupakan strategi positioning yang memerlukan cukup keberanian dari produsen. Sebabnya strategi ini dilakukan dengan mencari alternatif keunggulan produk dari produk serupa dengan menyertakan hal-hal unik dari produk baru tersebut. Keunggulan dalam hal ini tentu saja berarti suatu produk baru dipasarkan dengan keunikan dan keunggulan yang tidak ditemukan pada produk serupa terdahulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.